Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang. Semoga Bang sehat-sehat selalu di sana. Gini Bang, jadi saya mau bertanya, kenapa ya mendekat ke Allah ini selesai dengan masalah satu, tumbuh masalah yang satu. Kadang kita dikasih sesuatu nggak tahu digunakan untuk apa. Jadi seharusnya tuh gimana Bang ya, ke Allah ini seperti apa dan maunya Allah ke kita itu seperti apa tuh Bang. Kalau spiritual itu di wilayah tenang, tapi kalau dalam kehidupan itu susah, ya nerimanya ketika datang masalah emang gak terlalu lama Bang nyangkutnya. Ada aja cara Allah tuh menghibur, tapi untuk mematikan keinginan kita, pengen tahu kita apa sih maunya Allah ini, untuk menghentikan seperti itu seperti apa Bang caranya Bang? Ataukah kita cuma ikut aja atau memperhatikan aja apa sih maksudnya Allah? Contoh sedikit masalah. Dulu pengen nikah kasih nikah. Dulu belum punya mobil sudah dikasih mobil. Sekarang dikasihnya lah seperti mau bayar cicilan mobil, gimana bayarnya, sedangkan anak mau sekolah, istri sudah mau melahirkan, terus orang tua minta jatah bulanan, sedangkan kita setiap hari perlu uang jalan, beli bensin, ini dan itulah, tak pernah habis. Itu seperti apa Bang? Seharusnya kita memaknai seperti itu, dan terus seperti apa kita harus menjalani masalah seperti itu Bang? Ataukah ada cara untuk lepas dari itu semua? Mungkin itu aja Bang, mohon saran buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bang Ahmad. Terima kasih doa-doanya. Ya, semoga Bang Ahmad dan keluarga juga selalu sehat ya, selalu bahagia lahir dan batin. Dan seluruh para pendengar, para subscriber di channel saya, ya mudah-mudahan selalu penuh kebaikan ya. Amin ya Allah. Memang kalau kita mau bertanya apa sih maunya Allah, kenapa aku tak bahagia, kenapa masalahku nggak habis-habis, ini baru selesai ada lagi yang lain ya. Ya kalau kita mau kaji-kaji di Al-Quran, ya sudah sifat manusia. Allah menciptakan manusia itu selalu berkeluh kesah ya. Berkeluh kesah ini bukan berarti meratap. Kita harus pahami berkeluh kesah itu, ya kita harus pahami bahwa ya keluh kesah kita itu kepada Allah, bukan kepada nasib. Banyak orang nasibnya lagi buruk, nasibnya lagi nggak bagus, ya dia mengeluh. Tapi itu kepada nasib, itu salah. Seharusnya kita berkeluh kesah itu ya kepada Allah. Aku susah ya Allah. Ya kita harus paham kepada siapa meminta. Ya. Makanya kita harus memahami, mengaji lebih dalam lagi, kaji diri lagi. Kaji diri yang bagaimana Bang? Ya bedakan mana kehendak diriku, mana kehendak Allah.
Itu yang banyak orang nggak pahami. Banyak keinginan, ingin ini, ingin itu. Ketika Allah berikan nggak bahagia juga. Yang ada malah susah. Ketika Allah mengabulkan keinginan kita kok jadi susah. Ya berarti itu bukan kehendak Allah, itu kehendak diri kita. Kita berkehendak dengan nafsu. Ya. Makanya kita harus memahami letak kebahagiaan itu sejatinya ya dari Allah. Bukan dari apa yang kita miliki. Aku ingin sesuatu, ketika aku dapat aku akan bahagia. Belum tentu. Siapa bilang? Banyak orang ingin ini, ingin itu, semua terpenuhi, semua ada, tapi nggak bahagia juga. Ya berarti sejatinya kebahagiaan, hakikat kebahagiaan yaitu dari Allah sebenarnya. Bukan dari benda, bukan dari apa yang kita punya. Ya, harus kita pahami itu. Contoh, ada orang yang belum dapat jodoh. Umur sudah lanjut, ya kan? Aku ingin cepat menikah, aku ingin cepat dapat jodoh. Meminta dia kepada Allah. Begitu dikasihkan jodoh, menikahlah dia. Berantakan rumah tangganya. Tiada hari tanpa pertengkaran. Gak bahagia juga. Ya kan? Gak punya jodoh, minta jodoh, dikasih sama Allah. Rupanya dapat pasangan yang gak sesuai kehendaknya. Akhirnya rumah tangga bertengkar, gak dapat dia bahagia. Ya kan? Atau bisa jadi ingin menikah tapi sekian tahun gak punya anak. Susah juga hatinya. Ya kan? Memang manusia ini begitu. Gak ada rasa syukur. Dia hanya memikirkan apa yang dia belum punya, tapi gak pernah memikirkan apa yang sudah Allah berikan saat ini. Ya, gak punya jodoh, ingin nikah. Udah nikah, berantem tiap hari, gak bahagia. Udah menikah 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, gak punya anak juga, gak punya keturunan, gak bahagia juga, sedih juga hatinya. Ya kan? Gak punya jodoh, ingin menikah, dapat pula mertua yang gak bisa menerima kita. Gondok terus kita lihat mertua, dikecilkan terus kita sama mertua, bertengkar terus sama mertua, gak bahagia juga. Ya, memang manusia itu begitulah. Kebanyakan mengeluh. Udah dikasih nggak bersyukur, udah dikasih nggak lagi bersyukur, masih kurang terus. Ya kan? Nggak punya mobil, kepingin mobil, dikasih sama Allah, dipenuhi sama Allah keinginan kita. Begitu punya mobil, setengah mati kita mikirin cicilan. Ya berarti itu bukan kehendak Allah. Itu kehendak diri kita. Kita berkeinginan, kita meminta dengan nafsu. Makanya kita nggak dapat itu yang namanya kebahagiaan. Ya. Tapi Bang Andi bilang di video-video sebelumnya, di sebalik keinginan itu ada kehendak Allah juga, Bang. Bener. Kalau kita dimudahkan. Contoh begini. Mungkin banyak di antara teman-teman yang kredit sesuatu. Kredit mobil 5 tahun, tiap bulan harus bayar tuh. Kredit rumah 10 tahun, 15 tahun, tiap bulan harus bayar itu. Kalau itu benar kehendak Allah, Allah mudahkan. Itu cirinya. Itu tandanya. Gak sulit kita. Gak kepikiran kita, tidak ada jatuh susah hati kita. Pokoknya Allah mudahkan sehingga kita bisa bayar cicilan. Berarti itu kehendak Allah. Tapi kalau kita mengambil kredit
mobil, kredit rumah, setengah mati kita bayar cicilan. Itulah hukuman untuk diri kita. Ya, itulah yang dikatakan neraka dunia. Makanya ada ayat yang lain Allah bilang bisa jadi sesuatu yang engkau sukai padahal buruk bagimu. Atau bisa jadi sesuatu yang engkau benci padahal itu baik bagimu. Ya, berarti itu ayat itu terjadi dalam hidup kita. Aku ingin rumah bang, aku ingin mobil bang. Kita ambil juga mobil, kredit sekian tahun. Rupanya dipersempit sama Allah. Gak bisa kita bayar cicilan, akhirnya disita oleh bank atau diambil oleh dealer. Gak dapat juga kita kebahagiaan. Disitulah Allah hendak berbicara. Maumu apa sih? Sebenarnya bukan kita tanya maunya Allah, tapi Allah tuh sedang bertanya, maunya kamu apa sih? Kita itu sedang ditanya, tapi lewat kehidupan. Ya, bagi teman-teman, saudaraku, ketika mendapatkan sesuatu, tapi kok nggak bahagia, itu pertanda sedang ditanyai oleh Allah. Jadi jangan sampai kita berkeinginan kita bisa bonyok, bisa hancur. Kita tidak berkeinginan dan menolak kehendak Allah juga bisa hancur. Hati-hati. Wilayah ini halus. Ya. Ada satu contoh. Mungkin ini pernah terjadi tapi banyak yang gak paham. Ada orang yang mungkin umurnya sudah lanjut. Aku rasanya gak maulah punya anak lagi. Ya kan? Tiba-tiba dikasih Allah hamil dia. Ketika dia hamil dia gak menerima itu dengan sukacita. Seolah-olah dia menolak kehendak Allah. Lantas apa yang terjadi? Begitu lahir anak itu cacat anak itu. Berpenyakitan anak itu. Sehingga kita yang awalnya gak menerima jadi menerima dan jadi sayang sama anak itu. Ya. Jadi kalau ada di antara kita, saudara kita punya ujian oleh Allah, anaknya sakit, anaknya cacat, anaknya membuat kita susah, ya. Bisa jadi itu anak yang kita tolak, ya kan? Awalnya di hati kita tuh nggak pingin anak. Udah banyak anakku, berat bebanku nanti. Karena apa? Kita yang merasa menghidupi. Padahal kalau kita yakin kalau Allah sudah kasih, Allah yang jamin, Allah yang hidupkan, ya kan? Tapi kebanyakan kita hanya sebatas logika. Beratlah biaya hidup. Ini aja anakku baru 3, setengah mati aku besarkan. Uang dari mana? Ini dikasih pula lagi, hamil lagi. Batin kita nolak. Begitu lahir cacat anak itu. Ya, itu Allah berkata, mudah bagiku membolak-balik hati manusia. Ya kan? Tetapi cara Allah bolak-balik itu pasti ada proses. Awalnya apa? Gak suka, gak mau, gak menerima. Ya, Allah sudah berkehendak kita menolak, kita nggak mau. Lantas Allah akan paksa kau terima ini, akan kurubah hatimu. Sekarang kau menolak, kau akan menerima, kau akan sayang. Tapi dibuat apa? Cacat anak itu. Ya, jadi hati-hati wilayah ini. Kita harus pahami betul-betul mana kehendakku, mana kehendak Allah. Ya kan? Sebelum kita berkeinginan, karena berbeda orang yang mengaji diri dengan tidak. Kalau orang biasa, orang awam, orang yang tak mengenal dunia makrifat, ketika dia berkeinginan, dia begini begitu, Allah nggak akan sentil, ya kan? Tapi bagi kita yang sudah mulai mengenal kepada Allah,
salah sedikit bonyok kita ya. Itu bedanya orang yang paham dengan gak paham. Murka Allah lebih besar, ya kan? Jadi jangan kita bertanya, apa ya bang maunya Allah bang? Ini belum siap, ada lagi. Ini belum habis, ada lagi. Baru kemarin selesai masalah, datang lagi masalah baru. Jangan kita tanya apa maunya Allah, tapi tanya apa maunya kita. Kenapa nggak pernah bersyukur? Kenapa nggak pernah menerima? Kenapa nggak pernah kita itu memahami kebahagiaan yang sudah ada? Kenapa lihat ke atas terus? Kenapa melihat yang belum ada? Ya kan? Begitu rata-rata. Nggak punya jodoh, minta jodoh. Akhirnya dikasih Allah jodoh. Menikah kita, udah menikah, menganggur kita, nggak ada kerja. Akhirnya apa? Merasa berat, merasa beban. Makin hancur hidup kita. Istri nggak menerima hidup susah, berantem tiap hari soal uang. Kok nggak bahagia juga? Ya kan? Atau Allah kasih tuh kebahagiaan, kecukupan, ya. Tapi kita nggak bisa menikmati, ya itu juga belum bahagia. Makanya letak kebahagiaan itu bukan berarti sesuatu itu ada, tetapi rahmat dari Allah, barulah kita bisa bahagia. Banyak orang semua ada, harta berlimpah, nggak pernah kurang dari segi duniawi, tapi batinnya kering, ya itu juga nggak bahagia, ya kan? Hatinya nggak pernah bersyukur, itu juga nggak bahagia. Jadi bahagia itu bukan soal semua ada. Walaupun kita nggak punya apa-apa, tapi hati kita ridho, hati kita menerima, ya kan? Bersyukur hati kita, itulah sudah sejatinya kebahagiaan. Ya. Jadi kita harus pahami ayat yang tadi itu. Sesuatu yang kamu benci bisa jadi baik bagimu. Sesuatu yang kamu sukai bisa jadi itu buruk bagimu. Ya. Kita harus paham itu. Jadi bagaimana ya bang menghadapi ini semua? Kedepannya bagaimana? Ya menurut saya ya banyak-banyak bertanya sebelum bertindak. Ya, segala gerak-gerik hidup kita tanya dulu kepada Allah. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Langkah apa yang harus aku ambil? Kemana jalannya ya Allah? Ke kirikah aku? Ke kanankah aku? Bergerakkah aku? Atau diam sajakah aku? Tanya dulu sama Allah. Jangan kita semau gue. Belum ada perintah, maju pula kita. Disuruh diam malah bergerak. Disuruh bergerak malah diam. Ya, nanti yang ada bonyok. Jadi kalau kita benar-benar pahami dari wilayah spiritual, bang saya sudah paham wilayah tenang, ya berarti di kehidupanmu juga tenang. Tapi kalau kita dari segi zikir nafas, berspiritual, kita sudah masuk ke wilayah tenang, begitu diguncang dalam hidup masih keresak kerusuk juga, berarti kamu belum paham itu wilayah tenang. Ya, wilayah tenang itu ya udah istilahnya ya sudah tiada rasa lagi lah. Ya, dikasih keperihan ya kita sabar, kita menerima, kita nggak sedih. Dikasih kelebihan, dikasih kelapangan, kita nggak lompat-lompat, nggak seneng kali kita. Ya, itu berarti kita sudah wilayah tenang. Ya kan? Dikasih rezeki, dikasih mobil, dikasih ini, dikasih itu, senang kita. Ya kan? Itu belum tenang.
karena masih ada sesuatu ya. Wilayah tenang itu ya ada mobil nggak ada mobil ya biasa aja. Ya. Jadi untuk saudaraku, sahabatku yang lain, kita belajar membaca lebih dalam lagi. Sebelum segala sesuatu itu kita lakukan, kita inginkan, tanya dulu, baik nggak ya Allah, aku ingin begini, aku ingin begitu, kira-kira ini sesuai nggak dengan kehendak-Mu ya Allah. Kalau memang sesuai dengan kehendak-Mu, mudahkan ya Allah. Kalau memang ini bukan kehendak-Mu di sini, sulitkan ya Allah, gagalkan ya Allah, kasihlah aku tanda ya Allah. Jadi kita nggak ngotot ya. Nah, ini sedikit saya bagi cerita lah dari kisah hidup ya kan. Mesin cuci saya rusak, uang nggak ada. Akhirnya setiap hari ya cuci tangan lah. Istri tiap hari cuci tangan, kalau dia capek ya bisa bertumpuk-tumpuk pakaian itu kan. Kepingin saya, ya Allah kasihlah rezeki biar saya bisa beli mesin cuci baru. Akhirnya apa? Nggak Allah kasih, ya, nggak ada rezekinya. Sekian bulan itu kami cuci baju pakai tangan, manual istilahnya, nggak pakai mesin ya kan. Tapi di situ kok ada keikhlasan, kok ada rasa menerima. Ya Allah belum kasih, ya nggak apa-apa lah, terima aja dulu, ya kan. Yang penting aku sudah minta, tinggal tunggu waktu saja. Nah tiba-tiba setelah sekian bulan kami cuci manual karena nggak ada uang beli mesin cuci, Allah kasihlah kemurahan rezeki, ya. Allah kasih kelapangan, Allah kasih kemurahan rezeki. Lalu istri bilang, bang mumpung ada uang kita beli aja mesin cuci. Ya sudah, belilah. Nah begitu saya membeli, itu nggak ada rasa gimana ya. Kita bilang bersyukur ya bersyukur, tapi senang itu nggak ada. Berbeda loh, kita ingin sesuatu, kita beli barangnya, kita bisa menikmatinya, terus kita bahagia, itu masih ada rasa itu. Tapi ketika kita beli sesuatu itu, kita nggak ada lagi rasa senang. Ya, bukan berarti kita nggak bersyukur, justru kita sangat bersyukur. Tetapi itulah yang dikatakan kita memahami kehendak Allah. Ini sudah kehendak Allah ya, kalau udah waktunya ya Allah akan kasih, Allah akan belikan, ya kan? Allah akan mudahkan. Nah begitu kita dimudahkan oleh Allah, di situ ya kita bukan berarti ini keinginanku, tidak. Ini sejatinya keinginan Allah, ini sejatinya kehendak Allah. Ya, ketika dia sudah berkehendak, mudahlah segalanya. Nah, jadi di situ kita tidak ada susah hati, senang hati, nggak ada. Kalau wilayah tenang itu nggak susah, nggak sedih, nggak senang. Ya, kalau masih ada kita dikasih masalah susah, sedih, habis itu dikasih kesenangan, senang, bahagia, happy, ya itu belum jiwa yang tenang. Ya jiwa yang tenang itu udah nggak ada rasa. Ya, sama halnya seperti teman-teman ketika ingin sesuatu, mungkin inginlah bang saya punya mobil, ya kan. Di satu titik Allah mudahkan, Allah berikan kemampuan, Allah murahkan rezeki kita sehingga kita bisa beli mobil itu. Nah ketika kita beli mobil itu, ya kita bersyukur kepada Allah, tapi ya biasa aja rasanya, yaitu sejatinya sudah kehendak Allah, bukan lagi campur ego kita, ya, bukan lagi campur nafsu kita, nggak ada di situ nafsu.
Tapi kalau kita mendapatkan sesuatu senang sekali, itu masih nafsu. Ya. Jadi makanya kita pahami mana kehendak diri, mana kehendak Allah. Bagi orang yang zero, kehendak dirinya akan menjadi kehendak Allah, dan kehendak Allah akan menjadi kehendak dirinya, yaitu wilayah tenang tadi. Ketika sesuatu terjadi, ya aku nggak susah, aku nggak senang, ya berarti itu udah di wilayah tenang. Ya, sama halnya dalam kita berspiritual, dalam berzikir nafas. Ketika kita masuk ke wilayah tenang, apa yang kita rasa? Ya hampa, nggak ada rasa. Ya, nggak sedih, nggak senang. Nah, bawalah itu dalam kehidupan. Kalau betul-betul kita paham wilayah rasa ini, ya digunjing orang kita nggak sakit hati, mati rasa udah. Ya kan, dipuji orang juga kita nggak besar kepala, biasa aja. Ya, kita dihina orang, kita dipuji orang, digunjing orang, diburuk-burukin orang, dikata-katai orang, atau buruk-buruk kata difitnah oleh orang. Ya, paling kita hanya melihat Allah, Allah lah yang sedang mengujiku. Ya, Allah yang mengujiku melalui makhluk ini. Jadi kita nggak lagi lihat makhluknya, kita lihat Allah. Makhluknya hanya sebagai perantara. Lalu di satu titik kebalikannya nih, kita dipuji, kita disanjung, kita dihargai, kita dihormati. Ya kita juga nggak senang, kita nggak besar kepala, karena kita melihat Allah. Allah lah yang sedang memujiku, Allah lah yang sedang memuliakanku. Ya, jadi rasa senang itu ya sejatinya dari dalam, itu nggak di luar dia. Nah, jadi bagi saudaraku, sahabatku, kalau kita paham wilayah tenang yang dalam spiritual dan kita bisa membawa dalam kehidupan, itu luar biasa tenangnya. Ya, luar biasa. Ibarat kata ekspresinya ya ekspresi anak bayi. Coba lihat wajah anak bayi ketika dia diam, nah itu nggak ada beban, ya, kosong, hampa. Nah, jadi untuk Bang Ahmad, jangan ditanya apa maunya Allah, padahal Allah lah yang sedang bertanya apa maumu, apa maunya dirimu, kata Allah. Kau ingin ini, ku kasih. Habis itu kau ingin ini lagi, ku kasih. Kau ingin lagi, ku kasih. Tapi bukan berarti disayang, ya kan? Kita ulang-ulang ini, bismillahirrahmanirrahim ini. Banyak orang dikasih, tapi bukan berarti disayang. Baru sebelah itu, baru setengah aja. Baru dikasih, tapi disayang belum. Ya. Kalau kita dapat dua-duanya, dikasih dan disayang, disitulah baru kita ada ketenangan. Ya, di situ ujian Allah. Atau bisa jadi kita pahami lagi, mungkin dari keinginan kita, permintaan kita ada terselip nafsu. Makanya di situ terkadang Allah murka. Kita itu kalau bisa dikatakan sedikit memaksa kepada Allah. Ingin ya Allah, ingin sekali ya Allah, aku ingin sekali ya Allah. Maksa gitu kan. Akhirnya apa? Allah murka, Allah kasih, tapi dengan cara mencampakkan. Ya, ibarat kata kita, istilahnya gimana ya, memberikan ketika mencampakkan itu kan sudah marah itu berarti. Ya, udah nggak enak. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Ketika Allah berikan, bukan kita dapat bahagia, tapi kita dapatnya susah hati. Ketika kita susah, berarti itu neraka dunia, berarti itu azab, berarti itu hukuman bagi diri kita yang memaksa Allah. Ya, jadi tanya lagi kepada diri. Bukan nggak boleh kita memiliki dunia. Ya Allah, aku ingin rumah bagus. Ya Allah, aku ingin mobil yang baru. Ya Allah, aku ingin ini, ingin itu.
boleh silakan. Tapi ketika kita sudah memaksa, nah di sini terkadang Allah memberikan tapi kita nggak bahagia. Ya. Jadi kita mohon ampunlah kepada Allah. Mungkin ada sedikit dosa yang terselip dan kita nggak paham. Kita mengatur Allah, kita ngotot sama Allah, kita memaksa Allah, dan di situ Allah murka, diberikan tapi nggak bahagia. Jadi yang harus kita lakukan yang pertama ya mohon ampun satu. Yang kedua, rubahlah keluh kesah kita itu menjadi bersyukur. Gak usah kita terlalu banyak permintaan, banyak mengeluh. Ya, boleh mengeluh itu hanya kepada Allah, jangan kepada nasib. Ya, jangan kepada takdir. Takdirku buruk hari ini bang, ngeluh kita habis itu namanya mengeluh kepada keadaan. Kita harus mengeluh itu kepada Allah. Ya Allah, aku lagi ditimpa musibah, aku lagi susah ya Allah, hanya Engkau yang bisa menolong ya Allah. Ku sampaikanlah keluh kesah ini padamu ya Allah. Nah itu Allah senang. Di situ kita benar-benar mengakui rasa nggak berdaya kita, dan kita di situ menganggap Allah lah yang maha kuasa. Tapi kalau kita ngeluhnya ngutuk-ngutuk, banyak itu orang ngeluh ngutuk-ngutuk dia di dalam diri, di dalam hatinya. Kok susah terus, kapan senangnya ini? Nah itu namanya udah protes. Itu akan Allah tambah lagi ya, sampai kita benar-benar menerima. Jadi jangan lihat yang belum ada, lihat yang sudah ada ya. Banyak-banyak bersyukur. Terima kasih ya Allah. Misalkan gini, makanya saya bilang itu diulang-ulang lagi tuh ilmu untung. Ya. Diulang-ulang lagi ilmu untung. Belum punya jodoh, susah hati kita, ya prasangka baik, pakai ilmu untung. Apa untungnya? Masih untung aku belum ada jodoh, belum ada menikah. Berarti aku masih bisa bantu orang tua, aku masih bisa bantu adik-adikku. Nah, itu namanya ilmu untung itu. Ya, sudah menikah rupanya cekcok terus rumah tangganya, susah lagi hati kita kan. Seharusnya jangan susah, seharusnya bersyukur. Masih syukur aku biarpun bertengkar tiap hari, masih ada istri. Banyak kawanku belum menikah, banyak kawanku jadi bujang lapuk, gak dapat jodohnya. Aku biar istriku tukang merepet gini-gini masih ada istri aku. Kalau kita bisa memakai sisi untungnya, kita akan bersyukur. Ya, minta mobil, dapat mobil lah, stres pula kita bayar cicilan. Jangan lihat sisi stresnya, kita lihat sisi untungnya. Masih syukur aku mobilnya masih ada sama aku, walaupun cengap-cengap awak bayar cicilan, masih punya mobil. Yang lain gak ada mobil, ya kan? Nah disitulah kita harus pahami rasa tak berdaya kita itu, bawalah di hadapan Allah. Akui semuanya. Ya Allah, memang aku gak bisa ya Allah, memang aku tak berdaya ya Allah, aku saat ini sulit ya Allah. Hanya padamu lah aku mengadu ya Allah. Engkaulah yang bisa mengeluarkan aku dari segala kesempitan hidup ini. Allah senang itu ketika kita akui rasa tak berdaya kita, dan kita akui Allah lah yang maha kuasa. Allah akan turunkan pertolongannya. Yang penting jangan ngutuk-ngutuk ya, jangan mengeluh. Kalau kita sudah mengeluh di hadapan Allah, Allah tambah lagi besok, makin susah hidup kita nanti. Ya, ini silakan diulang-ulang lagi, mudah-mudahan teman-teman paham mana kehendak diri, mana kehendak Allah. Ya, apapun yang sudah terjadi saat ini, kalau kehendak diri kita sama dengan kehendak Allah, kita akan bahagia. Tapi kalau kehendak diri kita tidak sama dengan kehendak Allah, kita akan susah. Itu aja poinnya. Ya, ingin mobil,
Giliran bayar cicilan sakit kepala. Ya berarti itu kehendak dirimu, bukan kehendak Allah. Tapi kenapa Allah kasih? Ya untuk menghukum dirimu. Ya, kalau memang itu kehendak Allah, Allah mudahkan. Bisa kita nyicil, bisa kita bayar. Dan gak ada hati kita susah. Ya, jadi apapun dalam gerak-gerik hidup kita baca. Bertanya dulu, ya Allah, ingin ini ya Allah, ingin itu ya Allah, boleh nggak ya Allah? Ya, kalau memang Allah kehendaki keinginan diri kita dengan keinginan Allah, Allah rahmati, sama itu, sinkron ya. Akan ada kemudahan, akan ada kebahagiaan. Ya. Jadi kita harus pahami, letak bahagia bukan karena ada sesuatu, tetapi ketika di situ sama dengan kehendak Allah, baru ada bahagia. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan, renungan untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.